di tengah ramainya isu Perang Dunia Ketiga, Udin Dindun, Tralala, dan Tung Tung Sahur bertekad untuk mengikuti pelatihan militer demi pertahanan negara. Mereka terus berlatih strategi dan teknik berperang. Hingga akhirnya mereka bertiga ditugaskan ke suatu negara berkonflik demi misi perdamaian. Di medan perang mereka menjalankan misinya dengan sukses. Tung, aku tidak menyangka bisa ikut dalam misi ini, kata Tralala. Aku bersumpah akan terus membela negara kita, jawab Tung Tung Sahur. Misi pun selesai, mereka bertiga diperbolehkan pulang. Ini pengalaman berharga mereka yang tidak akan pernah terlupakan. Udin Dindun, aku dengan kekuatanku dan kemampuanku sebisa mungkin akan menjaga tanah air Indonesia. I love Indonesia. Libur telah tiba, tiga sahabat Tung Tung Sahur, Udin Dindun, dan Tralelo asyik bermain skateboard di taman. Ketika itu sore yang cerah, cuacanya cocok. Dengan keahlian mereka masing, unjuk diri menampung skillnya, bermain sambil atraksi. Aku pulang duluan, guys. Aku lupa disuruh emang anterin barang, kata Tralelo. Tralelo pun beranjak pulang sendiri meski asyik bermain. Tapi Tralala tetap patuh pada orang tuanya. Mie viral pedas level 100, Tralala, Udin Dindun, dan Tung Tung Sahur mencoba mie pedas itu dengan antusias. Mereka melahap mie terus. Wah, pedas banget ini, kata Udin. Suap demi suap mereka lahap, air mata pun bercucuran. Sumpah ini pedas banget, kata Tung Tung Sahur. Iya, aku nggak kuat, Udin menyerah. Aku pengen minum. Tralala ambil air minum. Namun air minum cuma 1 botol saja, mereka berebut minum. Aku dulu sini, kata Udin. Aku yang ambil, jawab Tralala. Aku duluan, jawab Tung Tung Sahur. Makanlah, makanan yang baik buat kesehatan. Makan terlalu pedas, tidak baik buat tubuh. Tiap sore, Tralala, Udin Dindun, dan Tung Tung Sahur selalu mengikuti pengajian di madrasah untuk menimba ilmu. Biar bisa mengaji di hari itu. Udin dan Tung Tung Sahur lupa dengan hafalannya yang harus dihafal. Mereka berdua pun dihukum suruh baca sambil menangis. Makanya jangan main HP mulu, kata Tralelo. Mereka berdua dihukum suruh menyapu halaman madrasah. Kata Pak Ustadz, kalau belum bersih jangan dulu pulang, sahut Tralala. Tung Tung Sahur malah nangis makin kenceng. Akhirnya mereka pun pulang dengan penuh senyum. Aku nanti nggak akan main HP terus sebelum PR dikerjakan, kata Tung Tung Sahur. Iya, aku juga. Aku tidak mau kena hukuman lagi, kata Udin Dindun. Sekolah mengikuti turnamen futsal sekabupaten. Udin Dindun, Tung Tung Sahur, dan Tralala ditunjuk untuk menjadi pemain futsal. Mewakili sekolah mereka pun berlatih bersama demi kemenangan turnamen. Di gor dengar kampung mereka berlatih dengan semangat, gocekan dan tendangan kencang. Lari tang, kata Tralala. Terobos, cepat, sahut Udin. Mereka pun istirahat di pinggir lapangan. Pokoknya kita harus juara tahun ini, kata Tung Tung Sahur. Di tahun kemarin kita juara 3, jawab Tralelo. Oleh karena itu kita harus latihan lebih serius, sahut Udin Dindun. Pagi itu, di Monas, Tralala, Udin Dindun, dan Tung Tung Sahur lari pagi. Semangat ketiga sahabat untuk badan yang sehat. Udah lama nggak lari pagi, baru jalan dikit udah capek, kata Tung Tung Sahur. Mereka bertiga lari mengelilingi Taman Monas dengan cuaca pagi yang cerah. Biasanya ada alat buat olahraga, kata Udin Dindun. Ada kok, tapi sebelah sana, kata Tralala. Mereka pun memakai fasilitas olahraga Taman Monas. Aku suka pegal kalau tidak olahraga, kata Udin Dindun. Yailah, kamu mah cocok jadi tukang kuli panggul, canda Tung Tung Sahur. Badan sehat, jiwa raga kuat. Di sore hari yang cerah, Tralala, Udin Dindun, dan Tung Tung Sahur berjalan menuju taman setiap Rabu, Kamis, dan Jumat. Mereka bertiga mengikuti pelatihan bela diri pencak silat. Dengan diawali pembentukan kuda-kuda yang kuat, mereka memulai pelatihan. Mereka ikuti apa kata guru silat mereka. Kunci dari pertahanan badan, salah satunya adalah kuda-kuda. Kata guru menjelaskan dasar bela diri. Tahap demi tahap, mereka pelajari jurus dasar teknik pencak silat. Sebagai warga negara Indonesia, mereka senang mempelajari ilmu bela diri asal Indonesia itu.
Pagi-pagi sekali mereka Udin Dindun Tungtung Sahur dan Tralala Tralelo bangun. Waktu itu menunjukkan pukul 5, mereka bergegas ambil wudhu, melaksanakan sholat subuh. Setelah itu mereka bertiga mandi birar badan, terasa segar. Konon katanya mandi pagi baik buat kesehatan agar tidak panas dalam dan tidak sariawan. Sebelum beraktivitas mereka selalu sarapan pagi dengan menu sehat yang sudah disediakan di meja makan. Pola hidup yang sehat akan membuat tubuh tidak mudah sakit. Tungtung Sahur. Cari kerja kemana-mana, tapi pintu selalu tertutup, susahnya cari kerja di Konoha. Sampai akhirnya Tungtung Sahur sadar. Daripada nunggu, mending mulai dari yang bisa, kata Tungtung Sahur-sahur. Tungtung bikin cilok, resep warisan ibu. Pagi-pagi dorong gerobak keliling kota. Panas, capek, tapi setiap cilok yang laku adalah harapan baru. Tungtung nggak malu, karena percaya rezeki itu datang sama yang mau gerak. Tungtung Sahur si anak baik dan rajin. Dia suka cari kayu bakar untuk ibunya buat masak. Di rumahnya ibu Tungtung Sahur tidak memakai kompor, melainkan pakai tungku kayu bakar. Setiap hari dia ke kebun dekat rumah memungut ranting pohon yang kering. Satu demi satu dia kumpulkan sampai banyak. Setelah terkumpul banyak, Tungtung Sahur mengikatnya erat. Kayu bakar tersebut dia bawa pulang dengan dipikul. Dia tidak sedikit pun mengeluh, dia selalu ceria ketika bantu ibunya di rumah. Siapa di sini yang di rumahnya pakai tungku kayu bakar seperti Tungtung Sahur? Setiap sore Tungtung Sahur selalu menemani ibunya di dapur dengan membantu mengurus atau menyiapkan bumbu buat masak sambil menyantap cemilan. Tungtung Sahur menunggu tungku di dapur. Tungtung Sahur mencuci piring bekas ia makan. Dia tidak disuruh selalu mengerjakan pekerjaan itu atas kemauan dia sendiri. Terkadang, dia juga mencuci bajunya. Dari cuci piring dia lanjut nyapu halaman dan beresin kayu bakar yang lagi dijemur. Dia selalu senang jika bisa bantu pekerjaan rumah ibunya. Semoga kita semua jadi anak baik berbakti seperti Tungtung Sahur. Setiap sore Udin Dindun dan Tungtung Sahur pergi mengaji rutinan sore. Ketika jam menunjukkan pukul 4 sore mereka bergegas mandi dan pergi ke masjid. Lanjut berangkat mengaji di madrasah yang ada di kampung mereka. Dengan seksama dan penuh penghayatan mereka berdua mendengar ceramah Pak Ustadz tanpa lengah sedikit pun. Mereka selalu bertanya tentang pemahaman agama yang belum mereka pahami. Ketika waktu menunjukkan pukul 5 sore pengajian pun selesai. Aku pengen menuntut ilmu, aku ingin jadi penceramah, kata Tungtung Sahur. Iya aku juga. Aku ingin mengamalkan ilmu yang aku dapat biar bermanfaat, jawab Udin Dindun. Oh, di pagi hari Udin Dindun dan Tungtung Sahur pergi ke kebun untuk panen cabai dan tomat dengan membawakan keranjang. Mereka semangat sekali kalau main di kebun, apalagi kalau ada yang mau dipanen. Wah, cabainya matang-matang, kata Udin Dindun. Iya, tomatnya juga merah dan besar pula, kata Tungtung Sahur. Satu persatu mereka petik lalu dimasukkan ke keranjang. Udah penuh nih, Din. Ayo kita pulang, kata Tungtung Sahur. Keranjang udah terisi penuh. Mereka pun bergegas pulang dengan membawa hasil panen. Mereka senang sekali soalnya habis panen suka dikasih imbalan sama emaknya.